Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to uh, Bahasa Inggris class untuk sesi teori di siang hari ini. So, kita akan punya dua sesi sebenarnya, yaitu sesi teori dan juga sesi praktek. Tapi untuk praktek untuk minggu pertama ini, itu akan lebih pada preparation untuk praktek di minggu berikutnya. Jadi mungkin nanti waktu untuk jam praktikum digunakan untuk teori. Saya akan sampaikan teorinya dulu di minggu ini. Jadi tentang part of speech kita akan bicarakan tentang bagian-bagian dari kalimat. Jadi berdasarkan kurikulum dari farmasi itu di bagian UTS ini kita akan punya tiga pokok bahasan utama. Yang pertama adalah part of speech, yang kedua adalah tenses, yang berikutnya adalah articles atau reported speech. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat, melihat bagaimana bagian-bagian dari menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris menjadi satu kalimat. Nah, jadi kalau misalnya bahasa Indonesia kita punya SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di bahasa Inggris juga kita punya hal yang sama, strukturnya hampir mirip, hanya saja namanya itu adalah part of speech atau bagian dari kalimat. Gitu. Sebelum kita mulai, ingat bahwa dalam belajar bahasa Inggris itu sesuatu yang harus disadari itu adalah bahasa hanya bisa kita kuasai kalau kita gunakan. Jadi entah kalian gunakan dalam hal secara aktif nih, kalian mau menulis menggunakan bahasa Inggris atau mendengarkan lagu berbahasa Inggris atau menonton film berbahasa Inggris di sosial media menggunakan bahasa Inggris atau mungkin mau berbicara dengan teman-temannya berbahasa Inggris, itu akan lebih baik daripada hanya duduk di kelas saja, misalnya seperti ini kan ya. Nah, ini adalah bekalnya untuk nantinya bisa mempraktikkan di luar sana. Walaupun itu hal-hal kecil, mau dari membaca postingan misalnya, mengikuti akun-akun sosial media yang memang sharing tentang bahasa Inggris, atau memang suka mengikuti portal berita berbahasa Inggris. Contohnya ada Jakarta Post, ya, ada eh, New York Times, BBC Earth, itu banyak sekali yang bisa diikuti. Atau misalnya mencari artikel sesuai dengan keilmuan ya dalam hal ini farmasi misalnya itu bisa melihat di pharmaceuticals, ada website-website jurnal yang gratis bisa diakses dari mana saja. Tapi yang paling pertama adalah pilih hal yang kalian suka dalam belajar bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau sukanya lagu ya sudah bisa mulai dari lagu. Sukanya membaca buku silahkan mulai dari buku atau membaca komik silahkan mulai dari sana. Eh, atau misalnya menonton film itu akan lebih bagus karena bisa melihat sekaligus ekspresi, melihat cara membaca satu kata itu seperti apa, itu bisa dipelajari dengan cara yang sederhana. Jadi harus yakin bahwa semua itu bisa dipelajari, setiap orang bisa belajar bahasa Inggris asalkan memang Perpuas itu segar dingin ya, kan. oh, asalkan memang apa yang dipelajari itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi have fun and enjoy saja di mata kuliah ini. Nah, masuk ke dalam materinya yaitu tentang part of speech atau bagian dari suatu kalimat itu terdiri dari 8 jenis. Jadi ada 8 jenis part of speech. Yang pertama itu adalah noun, kata benda, pronoun, kata ganti, adjektif, ini adalah kata-kata sifat, verb itu adalah kata kerja, dan ini biasanya sedikit lebih banyak nanti kita bahas di topik berikutnya yaitu tentang tenses. Dan yang setelah verb ini nomor 5 ada adverb. Setelah adverb ada conjunction atau dia jembatan, ini adalah keterangan. Kalau conjunction ini jembatan, artinya dia menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Lalu ada preposition menunjukkan ini adalah kata tempat atau menunjukkan kata depan, dan interjection. Interjection ini adalah ekspresi. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kelompok-kelompok kata, jenis-jenis kata sama di dalam bahasa Inggris juga ada. Oke, kita mulai dari noun. Misalnya noun ini adalah ketika kita berbicara bahwa noun itu kata benda. Kata benda itu tidak hanya benda yang kita bisa pegang atau benda yang kita bisa lihat, but semua hal.
Semua hal itu masuk ke dalam kategori noun, sehingga dia tidak limited pada benda, termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk lokasi, termasuk sekolah, bangunan, termasuk konsep berpikir, hampir semua hal itu adalah bagian dari noun, atau dia adalah satu units di sini. Oke, oke. Noun ini bisa orang, bisa lokasi, bisa benda apa saja yang bisa kita pegang, bisa hewan atau idea. Idea itu adalah teori misalnya, teori di dalam eh, teori tentang gravitasi bumi misalnya. Hal-hal seperti itu semuanya merupakan noun. Jadi apapun yang merupakan satu unit itu masuk ke dalamnya. Contoh di sini ada negara Amerika Serikat, itu adalah noun. June ini adalah bulan, Januari, Februari, March, April, May, and June. Lowe's ini adalah nama sebuah sekolah misalnya. Nah, jadi semua hal itu bisa masuk ke dalam kategori noun. So many of them. Oke, if we see the practice here, itu nomor satu ada Mark and Jennifer have a son. Nah, ini nounnya ada tiga. Mulai dari Mark is a noun, Jennifer is a noun, dan son is a noun. Jadi, three of this itu semuanya adalah noun. Kalau yang di sini, there are many people in this classroom. People itu adalah noun, classroom adalah noun, assignment adalah noun. Jadi, hampir semua kata benda, orang, hewan, ataupun event seperti di nomor tiga, I'm ready for Thanksgiving. Thanksgiving ini seperti hari rayanya orang US gitu ya. Jadi dia biasanya kumpul-kumpul keluarga di sini. Nah, ini Thanksgiving is the event. Jadi kalau misalnya kita yang paling dekat misalnya I'm ready for 17 Agustusan. Nah, 17 Agustusan is also a noun. In this case ini nama orang. Yang nantinya satu orang itu adalah satu unit person atau dia masuk ke dalam satu unit, dia merupakan noun. Tetapi dalam beberapa case kita perlu mengganti nama orang atau jenis kelamin orang itu menjadi kata yang lebih sederhana, atau biar kita tidak mengulang-ulang nama orang tersebut, kita bisa menggunakan pronoun atau kata sapaan atau kata ganti, di mana kata pronoun ini grammatically itu digunakan untuk mempermudah dan juga membuat kalimatnya menjadi lebih koheren atau lebih enak untuk dibaca, lebih mudah dipahami. Di sini misalnya ada sosok atau orang yang bernama Tara dan Sammy. Tara is laki-laki di sini, jadi pronoun dia adalah he. Sammy is a female atau perempuan di sini, maka pronoun dia adalah she. Ketika Tara dan Sammy ini bareng-bareng, dia kata gantinya mereka berdua menjadi they. Jadi eh, kata ganti yang tadinya nama orang menjadi pronoun yang gender specific di sini. Misalnya kita punya contoh Jim outran the animals. Outran ini artinya menyalip. Jadi Jim ini bisa menyalip animals yang sedang berlari. So, animals that is actually being outrun by Jim itu adalah tikus di sini. Dia running with the animals gitu. Jadi untuk menyederhanakan daripada kita sebut namanya atau kita tidak jelas hewannya, bisa diganti pronouns-nya menjadi he outran them. Oke, pronoun sendiri ada banyak tipenya. Ada pronoun yang sifatnya possessive, menyatakan kepemilikan seperti mine, yours, his, hers, his mother, her mother gitu ya. Its leg. Nah, its ini biasanya digunakan untuk hewan atau benda-benda mati di sekeliling kita. Ours ini adalah kepemilikan kita bersama, misalnya our school or our university. Nah, itu adalah penggunaan kata ours. And whose ini juga ketika kita menanyakan milik siapa biasanya. Kalau demonstratif ini digunakan untuk menunjuk sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Contoh, this, that, these, and those.
Jadi ini biasanya demonstratif. Kalau misalnya kalian menunjuk sesuatu itu biasanya disebut sebagai eh, pronoun yang sifatnya demonstratif. Lalu ada yang sifatnya objektif. Objektif ini penempatannya adalah sebagai objek. Me, you, him. Biasanya ini di SPOK itu dia berada di tengah-tengah. Meanwhile yang subjektif di dalam bahasa Inggris biasanya dia akan diletakkan di awal. Bahasa Inggris itu umumnya straightforward kalimatnya. Biasanya dia akan dimulai dengan subject, predicate, object. The simpler the better. Karena bahasa Inggris itu terutama yang akademik ya, itu biasanya yang paling mudah dipahami adalah yang strukturnya sederhana. Walaupun ada kalimat-kalimat saintifik yang panjang, tapi biasanya strukturnya itu cukup sederhana, karena semakin sederhana strukturnya, semakin mudah dipahami. Lalu ada yang refleksif. Refleksif ini maksudnya contohnya myself, yourself, himself. Ini artinya menunjukkan eh, rasa menunjuk ke diri sendiri atau menunjuk ke orang lain. Refleksif ini jadi memberikan mirroring dia maksudnya maknanya. Indefinite. Indefinite ini tidak ada jumlah yang spesifik dari orangnya atau siapa dia. Jadi kita bisa menggunakan ini, kata ganti ini untuk menunjukkan sesuatu yang biasanya belum jelas. Contoh anybody, everybody, semuanya. Jadi tidak spesifik si A atau si B, tapi langsung saja everybody. Nobody. Nobody ini tidak ada. Somebody, beberapa orang. Anybody, siapa saja. Jadi bisa menggunakan indefinite, ini artinya kita tidak perlu menspesifikkan kelompok tertentu, orang tertentu, asalkan kita kalau mau menunjukkan eh, atau misalnya berbicara tentang sesuatu yang secara common bisa diterima, kita bisa menggunakan beberapa contoh indefinite pronoun. Oke, kita praktis. Nomor satu, ada yang mau menjawab di sini. They have never been so happy. Pronounsnya ada di mana? Pronounnya kata yang mana? You can unmute if you want. D-Day, Bu. Yep. Jadi it's a day. Jadi day ini adalah merupakan pronoun atau kata ganti mereka. Kita tahu siapa they belum tentu, tapi in this case dalam praktis ini they itu posisinya adalah sebagai subjek yang merupakan pronoun. Oke. It was a really good day today. Yang mana pronounnya? It's, Ibu. Yes, it. It ini adalah pronoun. So she was upset with herself for failing. Anyone can spot the pronouns here? Number three, number tiga. She. She, Ibu. She and yep, correct. Jadi Herself. so we have in number three kita punya dua pronouns di situ. That's why I put s in the end. Jadi ada pronoun dan pronouns. Nah, when I said pronouns artinya dia ada lebih dari satu. Nomor tiga itu ada she and herself. Jadi ada dua pronouns di situ. So I guess that you get it. We can move to the next part of speech. Okay, this is my favorite out of all the out of the part of speech itu adalah verb atau kata kerja. Jadi kalau tadi ada noun, ada pronoun, now we have verb atau kata kerja. Dia sedikit lebih kompleks karena dia adalah kelompok kata yang paling banyak verb ya. Belum lagi ada bentukannya ada verb 1, verb 2, verb 3. So you have to really pay attention ya untuk bagian verb. Tapi ada dua yang akan kita perhatikan di sini, or we will give special attention di sini. Ada dua kelompok verb. Yang pertama itu adalah action verb, yang kedua adalah linking verb. Action verb itu artinya semua jenis kata kerja yang menunjukkan bahwa orang atau subjek itu melakukan sesuatu. Subjeknya itu melakukan sesuatu.
SP atau subject and predicate itu adalah biasanya noun and verb gitu. Jadi si A melakukan B misalnya. So it's an action verb itu adalah kata kerja yang kita tahu sebagai melakukan sesuatu. Verb phrase-nya ini biasanya dia akan ada yang sifatnya sedang dilakukan atau selalu dilakukan. For example, sekarang we are studying. Jadi ada are studying. Itu adalah verb phrase, tapi dia bagian dari action verb. Jadi kita sedang melakukan sebuah proses membelajar di sini. Sangat berbeda dengan linking verb atau helping atau auxiliary verb. Ini dia digunakan sebagai penghubung. Jadi linking. Link itu artinya menghubungkan. Tujuannya itu dia untuk menghubungkan subjeknya dengan verb berikutnya atau bisa ada dua verb. Yang satunya adalah linking verb, satunya action verb, atau mungkin ada predikat dalam bentuk yang lain. Itu biasanya adjektif misalnya, predikatnya. Nah, itu bisa biasanya membutuhkan yang namanya linking verb. Action verb contohnya playing, driving, you actually do something, itu adalah action verb. Meanwhile, linking verb, dia biasanya doesn't have specific meaning atau tidak ada bentuk kerjanya, atau kita kenal dengan nama to be. That is linking atau helping verb. Jadi secara ilmu bahasanya sendiri, dia biasanya kita kenalnya sebagai linking. But by popularity, kita biasanya menyebutnya sebagai to be. Contohnya I am, I were, he has, have been, we are being, he is, she is, it is. Nah, ini adalah linking verb. Jadi dia ditambahkan tanpa meaning yang spesifik, tapi harus ada untuk menegaskan atau menempatkan posisi dari subjeknya itu pada konteks yang benar. So we need this. Dalam bahasa Inggris biasanya bahasa Inggris itu dia membutuhkan banyak aid atau membutuhkan banyak kata-kata bantuan untuk membuat maknanya menjadi lebih mudah dipahami. Itu kenapa biasanya dalam bahasa Inggris kita akan lebih banyak mengucapkan kata dibandingkan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia saat ini suku kata kita itu sekitar 100-an ribu, berbeda dengan bahasa Inggris yang sudah I think 1 million. Vocabulary-nya sangat banyak. Oke, ini contoh verbs practice. Number 1, Marian was the first woman to become vice president. Kira-kira yang mana yang merupakan verb dan jenis verbnya apa? Number 1, di sini Marian was the first woman to become president. How many verbs we have? Nomor 1. Could you please unmute? Come on. Become, yes, very good. Become is the action verb. Jadi verb yang bekerjanya itu adalah become. Tapi verb yang sebagai linking atau penghubung tanpa ada meaning khusus, dia adalah was. Jadi ada dua verbs di sini. Marian was, the was is the linking verb. Okay, and then number 3, there is a large group of students in the hallway. Kita hanya punya satu verb di sini, and that is a linking verb, itu adalah is. Berbeda dengan nomor 4, di mana di sini she dance all night. Dance di sini dia adalah action verb, jadi dia benar-benar melakukan sesuatu. I hope you know the difference between action verb and the linking verbs. Nah. Okay. I will give you a list of verbs. Nanti akan saya kasih file PDF untuk list dari verbs yang bisa dilatih, terutama yang academic verbs ya, yang bisa digunakan yang umum digunakan di lingkup akademik di kampus atau yang akan lazim kalian temukan dalam artikel-artikel ilmiah.
And next one is adjective. This is bagi yang suka menonton film, mendengarkan lagu, you will see a lot of adjectives atau kata sifat. For example, the easiest one, beautiful. You will see and hear beautiful a lot. Jadi biasanya di Indonesia disebutnya sebagai kata sifat. Kalau dalam bahasa Inggris, definition-nya itu adalah describing something. Jadi dia biasanya digunakan untuk mendeskripsikan kondisi dari sesuatu. But we say in Indonesia it's kata sifat, but it's not specific, hanya kata sifat saja. Jadi adjektif paling tepatnya itu adalah dia deskriptif. Jadi dia mendeskripsikan kondisi dari sesuatu. For example, saya ingin mendeskripsikan the color of my phone. My phone, the color is pink. Nah, pink ini bukan sifat pink, but it's a fact. It is a descriptive thing that I said my phone is the color is pink. Jadi mendeskripsikan kondisi dari suatu benda. So you need to have know the difference between Indonesian translation. Jadi perbedaan antara hasil translasi di Indonesia dengan meaning sebenarnya dari part of speech ini. Indonesia, we tend to simplify things. Jadi kita sering untuk menyederhanakan sesuatu dan akhirnya ada banyak yang lost in translation. Lost in translation itu maksudnya ada yang missing, ada yang hilang, makna yang jadinya berkurang karena proses perpindahan bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. When we say adjective, kita akan deskripsikan kondisi suatu pertemuan misalnya. It was a boring day. Misalnya saya hari Sabtu hanya di rumah saja. I don't have anything to do. All chores are done. Semua pekerjaan rumah, chores, itu sudah selesai misalnya dan nggak tahu mau ngapain. And I said boring. Boring is an adjective. Jadi mendeskripsikan bahwa kondisi saat itu membosankan. Different dengan hari Minggu misalnya. I have competition. I have a morning run, for example, and I have a plan to watch a movie, misalnya. Jadi udah menunggu nih hari Minggu. Then we say it is exciting. So we have two adjectives here. Yang pertama adalah we describe the condition of the day as boring, and the next one is we describe it as exciting. So this both are adjective, tapi dia bukan kata sifat. Sifat itu misalnya kayak cantik, smooth, tall, short, atau fat, skinny. Jadi itu adalah kata sifat. But in this case, we say that this is a descriptive. That is when it is boring, that's how you look like. But when it is exciting, we get the voice like that. So, yeah. Biasanya adjektif ini akan nempel dengan noun. So, contohnya red house, pink phone, tall man, beautiful lady, and beautiful song, beautiful music, scary movie, film yang menakutkan, sad movie, for example. So you have the adjective first and then the noun. Jadi biasanya dia gunanya adalah untuk mendescribe kondisi dari suatu noun. So you need a noun atau a thing atau benda untuk dideskripsikan in case you want to use adjective. Okay. I think limiting adjectives is not specific like this, tapi ini perlu saya mention sedikit karena ini important. Kadang-kadang ada muncul di beberapa jenis artikel ilmiah. Contohnya adalah di sini high school student. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya project penelitian, you will inquire atau kalian akan mewawancara student, siswa, dan kalian ingin mewawancara high school student or middle school student. Di sini high school, middle school, or elementary school dia bergerak sebagai limiting adjective.
Subjeknya atau noun-nya adalah students. Nah, ini sifatnya dia tetap merupakan frase karena dia terdiri dari dua jenis kelompok dari part of speech, yaitu adjective dan noun. Limiting maksudnya adalah dia hanya spesifik pada kelompok tertentu. Contoh ini high school, ini 2 teams, jumlahnya spesifik hanya 2, and every employee, everyone in that dalam satu kelompok kerja itu dia disebut sebagai limiting adjectives in this case. Okay, we have practice. Okay, number one, there are many good students in high school. Of course, in this kita harus cari yang mana yang merupakan noun. Kita punya dua noun di sini yaitu students dan high school. And then we see that good is an adjective. But if we want to know which one is adjective, kita cari dulu noun-nya yang mana. Ada student and high school. Di depannya, biasanya di depannya noun itu ada yang namanya adjective. That is how you spot it. Dan di sini adjektifnya adalah good. Why in bukan merupakan adjektif? Karena in ini bukan tidak bisa mendeskripsikan sesuatu. In ini adalah preposition. Jadi dia hanya sebagai kata depan. She was grateful for the interview. Ini berbeda case-nya. Kalau yang tadi noun-nya di belakang, adjektifnya di depan. Di sini dia digunakan kata adjektifnya itu adalah grateful di sini. Dia digunakan untuk mendeskripsikan kondisi seseorang. She was grateful. So we have noun, linking verb, and then adjective. Jadi ada banyak cara penggunaannya. And I am a very intelligent person. Ini sama dengan yang nomor 1, good student, intelligent person. Ini structure-nya sama. The basketball team was very adept in knowing the difficult plays. Team. Number 4, kita punya dua adjektif. Yang pertama adalah adept. Yang kedua itu adalah difficult. So it is kita bisa menggunakan beberapa jenis frase dalam menggunakan menyusun kalimat yang ada adjektifnya. Nah, yang ini yang umum kita gunakan, yang umum kita ucapkan, contohnya langit biru, awan putih. Nah, kalau bahasa Indonesia kata bendanya dulu baru warnanya. But in English we mention the color first and then the noun second. Okay. And next we have adverbs atau kata keterangan. Adverbs biasanya ini tujuannya adalah untuk deskriptif juga, tapi dia memodify, more specific biasanya. Ciri-cirinya biasanya kata verb, kata adjektif ditambahkan ly. Slow, lambat. Slowly, dengan lambat. And then biasanya dia juga menggunakan kata-kata seperti very, extremely. Nah, itu biasanya merupakan adverb. Quiet, slowly. Jadi ada banyak cara penggunaannya. Tapi ketika kita ingin spotting adverbs, yang paling easy caranya adalah melihat apakah ada suffix atau tambahan di akhir suatu kata sifat. Itu tambahannya adalah tambahan ly atau ly. So slowly, here we read it. Dan biasanya adverb ini tujuan penggunaannya itu adalah untuk mengetahui jumlah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti how, when, where, how much, how many, and then you will use adverbs to answer this question. Niar dance very well. Very is the adverbs. Well is the adjective. I swiftly ran after the ball. Saya berlari dengan cepat ke arah bola. Swiftly. Jadi di sini ada suffix ly, maka ini adalah adverb. The same thing untuk nomor 3, Haikal angrily slammed the door shut after screaming very loudly. Jadi di sini ada 3. Kita punya adverbs
angrily, very loudly at his roommate. So we have those kind of adverbs and the way we use it. Conjunction adalah kelompok yang tidak sangat sedikit istilahnya kalau di dalam part of speech karena dia digunakan sebagai jembatan penghubung antara dua kalimat. Contoh and, or, dan, atau, tapi, untuk, itu nor so, karena itu adalah penggunaan conjunction di dalam bahasa Inggris. Conjunction ini biasanya digunakan ketika kalimat itu butuh untuk disusun menjadi lebih komprehensif sehingga ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Dan beberapa subordinating conjunction ada conjunction yang spesifik yang bisa digunakan seperti after, although, as, because, before, how, if. Nah, ini ada banyak kelompoknya namanya adalah subordinating conjunction. Oke. Biar tidak pusing kita langsung ke contohnya. Contoh di sini Lara will go out tonight. I will go out tonight. Jadi ada dua orang yang ingin go out tonight. Jadi kita gabung saja kalimatnya menjadi satu. Lara and I will go out tonight. After the movie, let's go out to eat. Jadi dia ada urutan di sini. So the conjunction is after. Neither Leah nor Daniel ate lunch. Ini neither-nya and nor ini adalah conjunction. My true passion in life is writing, and I hope to get published soon. So you have and here untuk menggabungkannya. Dan juga di sini nomor 5, Sydney make good grades because ini adalah conjunctionnya. She studies every night. Jadi conjunction itu dia bisa menggabungkan dua kalimat yang setara, yang sebab akibat, yang berurutan, itu bisa dilakukan oleh conjunction. So how about preposition atau kata depan? Preposition ini dia biasanya digunakan seperti kita menunjuk di. Misalnya itu di atas meja, di bawah, di samping, menempel di tembok. Nah, itu semuanya biasanya membutuhkan preposition atau kata depan. Dia biasanya umum digunakan untuk menunjukkan kata tempat. The book is on the table. Nih, on-nya ini adalah preposition. The book is beneath the table, di bawah meja. So you have ada pointer, ada penunjuk arah, itu adalah preposition. So ada against, ada beside. So you have a lot of things. Apa bedanya on dengan over? The book is on the table and she held the book over the table. Jadi kalau the book is on the table artinya bendanya itu nempel dengan meja. But over berarti bendanya itu lagi diangkat dan tidak menyentuh meja. So you have two different things that you need to be careful about with the preposition. Okay. I think you can read this. This is all the definition and the practice. I will give you practice. Of course, you can do it on Simbal related to these topics. But I want to go to the last one of the part of speech that is we later will discuss preposition versus conjunction in the practice session. Jadi yang preposition versus conjunction ini akan dibahas secara langsung. So you will have a quiz and games to play. Okay, I have low actually. Ini ada cukup banyak preposition. Oh wait, why don't I have? Oh hold up. Yeah. As for interjection ini it is the most exciting. Contohnya itu adalah if you say wow, this is interjection. If you say what, ini adalah interjection. Hello, for example, this is interjection. Yeah, that is interjection. So, ada banyak jenis interjection, tapi dia merupakan kalimat yang sifatnya itu adalah expressive. Gitu. Jadi dari what, hello, yay.
or blimey, crikey. Ini biasanya ungkapan-ungkapan yang sering digunakan oleh orang yang berbicara dalam bahasa Inggris. Mereka akan cenderung ada uh, tanda serunya dalam berbicara, and that is what we call as interjection atau expressive word untuk menekankan makna dari suatu kalimat. Yep, I think that's all for part of speech for this week. And we will have practice session. You can work on the I cannot say it's quiz, but it's a practice work. Jadi kalian bisa lihat latihannya nanti di LMS. I will import the things later after this class. Dan juga saya akan upload video kuliahnya just in case ada yang ingin revisit atau mengulang apa yang sudah disampaikan, so you will have better understanding on the topics ya. Okay, I guess for the introduction and the preparation session untuk kelas bahasa Inggris di topics yang pertama about part of speech, you can say that we have completed. Jadi ini sudah selesai materinya untuk session ini, but di minggu depan we will have practice session dan practical work tentunya di kelas. Semoga sudah ada kelasnya ya, karena sebenarnya untuk teori belum ada kelasnya, yang ada adalah kelas untuk praktikum. So I guess we can meet next week. Thank you everyone for attending the class. Oke, PJ-nya siapa? Oh, Saya, Ibu.